Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ismi Novenasari. Saya merupakan mahasiswi Magister Psikologi Profesi Universitas Persada Indonesia (YAI). Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang telah saya lakukan atau yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian kualitatif. Nah, jurnal yang saya pakai pada tugas kali ini yaitu tentang self-injury pada mahasiswa. Jurnal ini merupakan karya dari Destiana Maidah dari Fakultas Ilmu Pendidikan Jurusan Psikologi Universitas Negeri Semarang dengan jurnal terbitan Developmental and Clinical Psychology pada tahun 2013. Nah, pada kesempatan kali ini juga nanti kita akan membahas bersama-sama terkait apa sih isi dari jurnal penelitiannya Destiana Maidah ini, dan kita akan mengulik lagi lebih dalam apa sih sebenarnya self-injury dan bagaimana hasil penelitian dari penelitian ini. Oke, langsung saja kita langsung masuk ke slide berikutnya. Baik, kita langsung saja masuk ke bab 1 di latar belakang. Dijelaskan dalam jurnal ini bahwa setiap individu pasti memiliki permasalahan dalam hidupnya. Ada sebagian individu yang dapat mengatasi masalahnya dengan baik, namun ada pula sebagian yang tidak dapat mengatasi masalah yang dihadapinya dengan baik. Nah, ketika individu ini tidak dapat menyelesaikan permasalahannya, maka inilah yang akan menimbulkan adanya distres. Nah, distres ini bisa mengakibat munculnya emosi negatif atau afek negatif, yang mana salah satunya cara atau bentuk menyalurkan emosi negatif ini dengan melakukan self-injury. Tapi sebelumnya, apa sih sebenarnya self-injury ini? Nah, self-injury itu adalah salah satu bentuk perilaku menyakiti atau melukai diri sendiri dengan kesengajaan. Jadi individu yang melakukannya itu melakukan atau melukai dirinya sendiri secara sadar. Sebenarnya sadar melakukan itu gitu kan, dan dia mempunyai pemikiran bahwa ini bukanlah tindakan untuk upaya bunuh diri gitu. Jadi dia nggak bermaksud untuk bunuh diri. Nah, peneliti dengan hal ini tertarik gitu untuk mengulik lebih dalam terkait latar belakang, keluarga dan lingkungan sosial subjek, bagaimana dinamika perasaan subjek, bentuk perilaku yang dilakukan, penyebab dan dampak serta karakteristik dari perilaku self-injury ini gitu. Penelitian ini juga diharapkan mampu menambah wawasan terkait bahaya perilaku self-injury, khususnya di kalangan mahasiswa, dan perlu dilakukan lagi upaya pencegahan sehingga perilaku ini tidak berkembang ke arah percobaan penghilangan nyawa, serta akan menciptakan mental yang sehat bagi generasi muda apabila generasi muda udah dieducate gitu kan, udah dikasih informasi terkait tentang self injury, bahaya-bahaya dari self injury ini seperti apa, maka ini tentu akan menciptakan mental yang sehat juga bagi generasi muda seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke fokus penelitian dan perumusan masalah. Dalam penelitian ini, ada beberapa hal yang menjadi fokus penelitiannya. Yang pertama, terkait bagaimana latar belakang keluarga dan lingkungan sosial subjek. Yang kedua, terkait bagaimana dinamika perasaan subjek ketika sebelum, saat fase self-injury, dan sesudah melakukan self-injury. Yang ketiga, bentuk perilaku self-injury apa yang dilakukan oleh subjek. Yang keempat, apa penyebab dan dampak dari perilaku self-injury tersebut? Yang kelima, bagaimana gambaran karakteristik pada diri subjek yang berhubungan dengan perilaku self-injury? Selanjutnya terkait tujuan penelitian, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran perilaku self-injury pada mahasiswa yang berkenaan dengan latar belakang, dinamika perasaan, bentuk perilaku, penyebab dan dampak, serta karakteristik dari pelaku self-injury ini. Kemudian untuk paradigma penelitiannya, diketahui bahwa ketika individu ini tidak bisa mengatasi masalah dan akhirnya menyebabkan distres, maka tak jarang self-injury ini dilakukan sebagai bentuk menyalurkan emosi negatif. Pelaku self-injury umumnya melakukan aksi ini karena masalah hidupnya. Jadi dia merasa hidupnya telah hancur atau tidak menerima keadaan hidup yang seperti ini gitu. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengulik lebih dalam terkait latar belakang, dinamika perasaan, penyebab, dampak, dan karakteristik. Oke, selanjutnya kita masuk ke manfaat penelitian, di mana dalam penelitian ini dijelaskan dua manfaat secara garis besarnya. Ada manfaat teoritis dan ada manfaat praktis. Kita bahas satu-satu. Di manfaat teoritis,
di mana diketahui bahwa self-injury merupakan suatu hal yang sangat ditutup-tutupi oleh pelaku. Jadi, self-injury ini dianggap sebagai aib yang perlu dirahasiakan. Sehingga belum banyak masyarakat yang tahu tentang self-injury dan motif yang melatar belakangi perilaku ini. Sehingga, dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman baru mengenai gambaran self-injury dan dampak yang ditimbulkan dari perilaku tersebut. Kemudian terkait manfaat praktis, dibagi lagi menjadi 3. Ada manfaat untuk bagi pelaku self-injury, bagi mahasiswa, dan bagi peneliti selanjutnya. Kita bahas satu-satu ya. Pertama, bagi pelaku self-injury. Jadi, diharapkan mampu mengembangkan kepribadian ke arah yang lebih positif. Kemudian yang kedua, bagi mahasiswa. Tidak menggunakan metode coping yang negatif seperti self-injury untuk mengatasi masalah. Kemudian, bagi peneliti selanjutnya. Nah, penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk memperdalam pemahaman terkait topik perilaku self-injury sehingga dapat dilakukan penelitian selanjutnya. Jadi bisa dijadikan bahan referensi nih untuk para peneliti selanjutnya, seperti itu. Sekarang kita masuk ke dalam bab 2, acuan teori, dimana yang pertama ini kita akan menjelaskan tentang self-injury. Menurut Grants dalam Kanan dan kawan-kawan tahun 2008, self-injury ini merupakan bentuk perilaku menyakiti diri sendiri yang dilakukan sebagai cara mengelola emosi, di mana individu ini tidak dapat mengekspresikan perasaan yang terlalu menyakitkan. Nah, berdasarkan DSM-5, individu dapat dikatakan sebagai pelaku self-injury apabila memenuhi syarat ini. Yang pertama yaitu seseorang telah terlibat self-injury selama 12 bulan terakhir atau 1 tahun terakhir, setidaknya dilakukan pada 5 hari yang berbeda. Yang kedua, self-injury bukan merupakan hal yang sepele, misalnya kayak menggigit kuku gitu, dan tidak juga merupakan bagian sebagai sebuah praktek yang diterima sosial atau diterima secara sosial seperti menindik ataupun tato. Jadi tato dan tindik itu memang merupakan bentuk perilaku menyakiti diri sendiri juga, tetapi ini tidak dikategorikan sebagai self-injury. Karena apa? Seperti yang dijelaskan tadi, karena kegiatan perilaku ini dinilai seperti hal yang umum atau sudah diterima oleh masyarakat. Jadi ini bukan bagian dari self-injury. Kemudian prevalensi bentuk self-injury yang dilakukan oleh pelakunya, ini diketahui bahwa ada pemotongan sebesar 72%, pembakaran 35%, memukul 30%, menjambak rambut 10%, mengganggu penyembuhan luka 22%, mematahkan tulang 8%, melakukan beberapa metode 2 atau lebih dari yang telah saya sebutkan di atas, itu 78%. Ini menurut Knight tahun 1999. Dalam penelitian ini tidak dijelaskan secara lebih rinci terkait acuan teori apa yang digunakan untuk menjelaskan subfokus dalam penelitian ini. Jadi penulis tidak menjabarkan definisi-definisi terkait variabel yang mungkin bisa dikaitkan dalam penelitian ini juga. Jadi sebaiknya peneliti juga perlu mencantumkan teori-teori tersebut yang bisa menggambarkan konsep dari subfokus yang ingin diteliti. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu metodologi penelitian, di mana pada poin pertama yaitu tentang deskripsi latar. Dalam penelitian ini tidak dijelaskan terkait latar atau tempat penelitian tersebut dilakukan. Kemudian sumber data dan kajian satuan, di mana subjek dalam penelitian ini berjumlah 1 orang, yaitu seorang mahasiswa yang berinisial YG. Dengan kriteria telah terlibat perilaku self-injury selama 12 bulan terakhir atau 1 tahun terakhir, setidaknya dilakukan pada 5 hari yang berbeda. Sedangkan untuk informan yang dilibatkan dalam penelitian ini terdapat 3 orang, yaitu teman, saudara subjek maksudnya, serta psikolog sebagai ahli. Kemudian pada poin yang berikutnya terkait metodologi penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan fenomenologis karena penelitian ini terkait dengan fenomena sosial. Adapun desain penelitian yang digunakan yaitu single level analysis. Selanjutnya, data dan sumber data. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan oleh peneliti berupa observasi, wawancara yang mendalam, dan alat tes psikologi seperti DAP, Draw a Person, Baum, dan House Tree Person atau HTP. Serta digunakan juga alat perekam yang digunakan sebagai data pelengkap. Peneliti juga melakukan wawancara kepada ketiga significant others yang merupakan teman dan saudara subjek serta psikolog.
Oke, selanjutnya prosedur pengumpulan data. Nah, dalam penelitian ini, peneliti tidak memberikan gambaran secara rinci terkait tahapan prosedur pengumpulan data. Dan peneliti hanya menyebutkan alat tes psikologis yang akan digunakan dengan tujuan agar mengetahui bagaimana tipe kepribadian subjek yang secara tidak langsung akan mempengaruhi perilakunya, yang khususnya berkaitan dengan self-injury. Kemudian, analisis data. Peneliti menggunakan metode perbandingan tetap atau constant comparative method untuk menganalisa datanya, yang mana analisis ini secara tetap membandingkan antar masing-masing datum serta membandingkan pula kategori satu dengan kategori lainnya. Selanjutnya terkait pemeriksaan keabsahan data. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu ketekunan pengamatan. Yang kedua ada triangulasi dengan sumber dan metode, kemudian pengecekan anggota serta uraian rinci. Oke, selanjutnya kita masuk lagi nih ke dalam bab 4 tentang paparan data dan temuan hasil penelitian. Yang pertama kita akan masuk menjelaskan tentang deskripsi data dan temuan hasil penelitian. Jadi pada poin ini saya menggabungkan kedua poin, deskripsi data dan temuan hasil penelitian, ke dalam satu poin yang sama, karena memang di dalam penelitian ini tidak terlalu menjelaskan secara detail tentang hasil penelitiannya. Jadi digabungkan saja karena hal yang akan dibahas juga hampir sama seperti itu. Jadi pada deskripsi data dan temuan hasil penelitian ini ditemukan bahwa subjek YG dalam penelitian ini terbukti melakukan self-injury selama kurang lebih 5 tahun terakhir dan sudah melakukan banyak episode self-injury. Nah, YG ini melukai dirinya dengan menyayat kulit di pergelangan tangan, dan kemudian darah yang keluar tersebut dipergunakan untuk menulis kata-kata di dinding, serta dengan sengaja mencabuti rambutnya dalam jumlah yang banyak. YD sebenarnya sadar bahwa perilakunya tersebut itu tidak dapat menyebabkan kematian, melainkan hanya sebagai bentuk menyalurkan emosi negatif yang dirasa. Tindakan yang dilakukan YG ini muncul akibat perasaan cemas, marah, dan sedih yang dirasakan dan tidak bisa diluapkan lagi dalam bentuk kata-kata, serta tidak bisa juga diluapkan dalam bentuk emosi yang positif, sehingga perilaku self-injury ini pun dilakukan sebagai bentuk coping stress. Nah, jadi pada penelitian ini masih terdapat banyak hal yang belum diungkapkan sebenarnya dalam penelitian ini ya, seperti bagaimana latar belakang dan keluarga dan lingkungan keluarga subjek, kemudian terkait penyebab serta dampak yang didapat dari subjek ini. Padahal poin-poin yang tidak dijelaskan tersebut merupakan bagian penting yang telah dijelaskan juga sebelumnya dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian. Seharusnya hal tersebut itu perlu dijelaskan oleh peneliti secara lebih rinci agar pembaca dapat memahami dan bisa tergambarkan hasil temuan ini seperti apa. Oke, selanjutnya pembahasan temuan hasil penelitian. Berdasarkan hasil temuan yang telah dipaparkan dari perilaku melukai diri yang dilakukan oleh YG kurang lebih 5 tahun terakhir, ini sesuai dengan kriteria pertama pada penjelasan isi DSM-5 yang membahas tentang self-injury, yaitu seseorang yang telah terlibat self-injury selama 12 bulan terakhir dengan setidaknya dilakukan pada 5 hari yang berbeda. Bentuk perilaku yang dilakukan YG untuk melukai dirinya adalah menyayat kulit pergelangan tangan dan mencabuti rambut dalam jumlah yang banyak. Nah, hal ini juga terdapat kesesuaian pada kriteria yang kedua dari DSM-5, bahwa self-injury bukan merupakan hal yang sepele dan bukan pula termasuk ke dalam sebuah praktek yang dapat diterima secara sosial seperti tato tadi. Perilaku tersebut dilakukan YG sebagai bentuk coping stress yang dirasakannya. Hal ini didukung oleh pendapat Lazarus dalam Safira dan Saputra tahun 2009 bahwa coping merupakan strategi atau usaha secara kognitif dan perilaku untuk mengatasi, meminimalisir, dan tahan terhadap tuntutan-tuntutan baik dari internal maupun eksternal. Perilaku yang dilakukan oleh YG ini dilakukan untuk mengatasi stres hingga menimbulkan emosi negatif tersebut, termasuk ke dalam jenis emotion focus coping. Kemudian pada pembahasan ini ya, di poin ini tuh peneliti lebih menjelaskan terkait teori dari coping dan data-data yang berkaitan dengan coping stress tadi. Nah, padahal masih banyak lagi sebenarnya sub-sub fokus yang belum dijelaskan oleh peneliti dalam pembahasan ini. Jadi sebenarnya penelitian ini
menjelaskan tentang rumusan ataupun tujuan penelitiannya sudah terjawabkan semua. Tapi memang di bab 4 tidak dijelaskan secara detail. Tiba-tiba di bab 5 sudah diterangkan poin-poin yang ada di subfokus itu. Oke, sekarang kita masuk ke bab 5, yaitu tentang kesimpulan, implikasi, dan saran. Yang pertama yaitu tentang kesimpulan. Yang sebelumnya sudah saya jelaskan tentang bab 4 yang tidak dijelaskan atau dijabarkan dengan rinci terkait penjelasan sub-subfokus, tapi di bab 5 dijelaskan tentang kesimpulannya. Jadi akan saya bahas satu-satu ya di sini. Yang pertama, ibu yang cenderung otoriter dan ayah yang cenderung mengabaikan subjek dapat mempengaruhi kepribadian seperti sulit mengatasi masalah, kemudian memiliki permasalahan juga dalam hubungan sosialnya, dan kepribadian ini merupakan salah satu faktor pendukung terbentuknya perilaku self-injury. Kemudian subjek melakukan tindakan agresif akibat kebenciannya terhadap diri sendiri. Nah, perilaku self-injury tersebut dirasakan subjek dapat memberikan kenyamanan, ketenangan, dan perasaan lega setelah melakukannya. Begitu. Jadi subjek ini pertama kali mengetahui tentang perilaku self-injury ini dari tontonan film. Nah, inilah yang membuat munculnya proses recalling informasi, terlebih ketika subjek ini sedang berada pada fase kebingungan dan tertekan, yang pada akhirnya subjek melakukan tindakan tersebut sebagai metode coping, sehingga dampaknya menjadi sulit untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Kemudian juga subjek ini sulit untuk berkomunikasi, sehingga dapat menghambat pula hubungan interpersonal dan sosialnya. Selanjutnya, terkait implikasi, dalam penelitian ini peneliti tidak menjabarkan tentang implikasi dalam penelitian ini, jadi tidak ada ya implikasinya. Kemudian tentang saran, di dalam penelitian ini ada beberapa saran, yaitu ada 3. Ada bagi pelaku self-injury, ada bagi mahasiswa dan peneliti. Kita bahas satu-satu. Bagi pelaku self-injury, di mana disarankan pelaku self-injury ini perlu mengembangkan kepribadian yang lebih baik dengan membangun relasi yang baik dengan lingkungan sekitar, serta menghindari situasi yang dapat memicu timbulnya perilaku abnormal tersebut, seperti halnya menyendiri. Kemudian yang kedua, bagi mahasiswa, strategi coping yang dilakukan oleh mahasiswa seharusnya tidak disalurkan dengan hal-hal yang negatif, melainkan dengan hal-hal atau kegiatan yang positif. Dan yang terakhir, bagi peneliti, dengan semakin bertambahnya jumlah remaja dan dewasa awal yang menjadi pelaku self-injury, maka peneliti merasa perlu bahwa topik penelitian ini perlu untuk dipahami lebih dalam, sehingga nantinya dapat dilakukan lagi penelitian-penelitian lebih lanjut yang dapat memperkaya referensi ya, menjadi referensi yang dapat memperkaya hasil penelitian Anda terkait dengan perilaku self-injury. Nah, itu dia tadi hasil dari presentasi tentang review jurnal yang bertemakan self-injury pada mahasiswa. Nah, sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya ingin menyampaikan beberapa opini terkait tentang kekurangan dari penelitian ini juga. Kalau tadi kan sudah saya sebutkan beberapa ya kekurangannya di slide sebelumnya. Nah, menurut saya kekurangan lainnya itu terdapat pada jumlah subjek, yang mana dalam penelitian ini hanya ada 1 subjek saja, sehingga kita tidak bisa membandingkan gitu ya hasil bagaimana kalau misalkan ini terjadi pada pelaku self-injury yang lainnya. Jadi alangkah lebih baiknya apabila subjek dalam penelitian ini bisa ditambahkan 1 atau 2 orang lagi, jadi totalnya bisa 2 atau bisa 3 subjek begitu. Dan apabila ingin dilakukan penelitian selanjutnya, alangkah lebih baiknya juga apabila dilibatkan orang tua sebagai significant other yang bisa kita gali informasinya tentang anak ini tadi. Mungkin bisa jadi penyebab dari perilaku self-injury yang dilakukan oleh anaknya ini disebabkan oleh orang tua, bisa jadi seperti itu gitu kan. Jadi alangkah lebih baiknya orang tua tetap dilibatkan dalam penelitian ini. Baiklah, sekian presentasi saya terkait dengan jurnal atau review jurnal ini. Apabila ada kekurangan ataupun salah kata, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.